Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Andri, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, dengan nomor NIM 2249450026. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan kajian literasi sains halal, yaitu pada materi proses pembuatan mie jamur berprotein tinggi di Sekolah Vokasi SMK TPI Algonia. Terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan satu bimbingan untuk mempresentasikan dari hasil kajian ini. Latar belakang dari penelitian ini yaitu SMK TPI Algonia sebagai sekolah vokasi yang berbasis pesantren, yang notabene ini mempunyai santri yang begitu banyak dan aktivitas yang luar biasa. Mulai dari pagi sampai malam itu aktivitasnya selalu padat, sehingga dalam melakukan aktivitas yaitu tentang pemenuhan kebutuhan pokoknya, makan dan lain sebagainya, itu kadang-kadang terlupakan dengan waktu yang begitu padat. Oleh karena itu, kebanyakan santri di pesantren ini sering mengkonsumsi mie instan. Kenapa dilakukan itu? Karena mie adalah salah satu makanan yang mudah dan cepat untuk dikonsumsi. Sementara kalau kita lihat mie instan yang beredar di pasaran ini banyak sekali kandungan-kandungan yang memang kita belum melihat atau melakukan satu bentuk penelitian apakah kandungan pada mie ini banyak mengandung senyawa-senyawa yang lain yang dibutuhkan oleh tubuh, tapi kebanyakannya adalah karbohidrat dan zat-zat lain yang memang kalau dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus maka akan kurang sehat untuk kepada santrinya. Oleh karena itu, dari latar belakang inilah, karena kebiasaan santri selalu mengkonsumsi mie secara berlebihan, maka bagaimana cara mie yang dibuat atau mie yang ada itu kita perlakukan, kita membuat mie itu dengan menggunakan eksperimen-eksperimen tersendiri, yaitu dengan menambahkan kandungan-kandungan yang mempunyai senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh. Di antaranya adalah protein, itu bisa kita dapatkan dari mie. Maka latar belakang inilah yang menjadi salah satu permasalahan, sehingga mie berprotein tinggi dengan menambahkan kandungan jamur ini sangat diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang berikutnya adalah selain itu juga mie juga kita juga harus menggunakan atau membuat mie itu harus melihat atau melakukan satu proses kehalalannya dan mengkaji proses pembuatannya dari bahan hingga penyajian. Selain lebih bergizi dan alami, kegiatan ini juga melatih santri memahami pentingnya literasi halal dalam memilih dan mengolah makanan yang sehat, aman, dan sesuai syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji peningkatan kualitas mie dengan menambahkan jamur tiram Pleurotus ostreatus, yaitu dalam rangka meningkatkan gizi mie, produk mie yang mempunyai protein tinggi. Yang kedua adalah sebagai tambahan, aspek literasi halal juga menjadi fokus dalam penelitian ini, di mana semua bahan dan proses yang digunakan dalam pembuatan mie harus memenuhi standar kehalalan sesuai dengan hukum Islam, tanpa ada kontaminasi atau penggunaan bahan yang tidak halal. Tujuan pembuatan mie berprotein tinggi yang dikaitkan dengan literasi halal ini yaitu untuk menguji keberhasilan metode pembuatan mie dengan jamur. Yang berikutnya adalah tujuan lainnya adalah memastikan bahwa semua bahan yang digunakan termasuk jamur tiram, tepung terigu,
dan bahan tambahan lain memenuhi kriteria halal sesuai dengan standar BPOM dan sertifikasi halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang berikutnya adalah proses pembuatan mie juga harus menghindari penggunaan bahan yang dapat terkontaminasi dengan najis atau bahan yang meragukan status kehalalannya. Formulasi dan pembuatan mie pada penelitian sebelumnya serta pembuatan mie eksperimental. Jadi, pernah dilakukan satu bentuk penelitian di Bangladesh tentang pembuatan mie dengan mencampurkan tepung jamur dengan beberapa komposisi-komposisi tertentu. Di antaranya dengan pencampuran sekitar 95%, 100%, 96,2%, 90% itu menggunakan tepung terigu, sementara tepung jamurnya tidak ditambahkan tepung jamur, yang 95% adanya penambahan 5% bubuk jamur atau tepung jamur, 8% penambahan bubuk jamur atau tepung jamur, dan 10% penambahan bubuk jamur dan atau tepung jamur. Sementara penambahan-penambahan yang lain yaitu dengan penambahan tepung jagung sebanyak 1% dan garam sebanyak 1,65% dan CMC 0,5%. Perlakuannya hampir sama pada semua penambahan baik yang 90, 100, 95, 92 tepung ataupun dengan penambahan 5, 8 dan 10% jamur. Pada penelitian tersebut, kemudian kami mencari satu bentuk keterbaruannya disesuaikan dengan kondisi sekolah yang ada, sehingga kemampuan untuk memproduksi atau membuat jamur tersebut tidak mengalami satu bentuk kesulitan atau kesusahan mulai dari bahan ataupun dari alat itu sendiri. Oleh karena itu, kami sebagai peneliti membuat satu bentuk penelitian baru, yaitu bagaimana penambahan tepung jamur ini bisa lebih banyak dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Yang kedua adalah bagaimana kualitas jamurnya, mulai dari warna, rasa, dan lain sebagainya, itu bisa dikembangkan sehingga membuat sesuatu yang lebih bagus dari penelitian sebelumnya. Sehingga dalam satu bentuk inisiatif berdasarkan dari beberapa penelitian yang kami lakukan dengan beberapa proses yang kami lakukan, sekitar 3 kali proses penggunaan pembuatan mie jamur itu sendiri, diambil satu bentuk komposisi yang terbaik menurut kami hasil dari penelitian itu. Yang pertama adalah 95% tepung terigu dan penambahan bubuk jamurnya 5%. Ini mempunyai satu bentuk kelemahannya adalah kandungan yang terdapat jamurnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan eksperimen yang kami lakukan. Yang kedua, kami membuat satu bentuk eksperimen terbaru yaitu 80% tepung terigu dan 5% bubuk jamur, 15% bubuk jamur yang kami tambahkan. Itu berbeda dengan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Ini kami lakukan agar produk protein yang kandungannya di dalam mie itu akan lebih besar. Tetapi ada penambahan-penambahan yang lain yang kami lakukan, yaitu dengan menambahkan tepung jagung sebesar 10%. Itu dilakukan agar warna mie-nya tidak terlalu kecoklatan sehingga akan adanya perubahan warna yang menarik. Yang berikutnya adalah garam masih tetap di 1,65%. Yang berikutnya adalah penambahan tapioka. Pada penelitian sebelumnya, penambahan tapioka itu tidak dilakukan karena diganti dengan CMC sebagai perekatnya. Tetapi yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menambahkan tepung tapioka. Tujuannya adalah daya elastisitas untuk pembuatan mie bisa terjaga dengan baik. Kemudian untuk menambahkan juga karena telur itu mengandung protein juga, maka kami menambahkan sebagai perekatnya adalah telur
yaitu 10%. Pada pembuatan mie berprotein tinggi ini, dari hasil penelitian studi literasi yang sudah dilakukan, maka kita membuat satu bentuk eksperimen yang sudah kita lakukan juga dengan mempunyai komposisi-komposisi yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya. Maka pembuatan mie jamur berprotein tinggi itu dikaitkan dengan literasi halal, itu adalah bagaimana selain produknya mempunyai protein yang sangat tinggi, tetapi dalam proses bahan, pembuatan, dan lain sebagainya, kita memberikan satu bentuk edukasi kepada peserta didik agar memahami pentingnya literasi halal pada pembuatan suatu produk, terutama pada pembuatan mie jamur itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar membuat mie sampai jadi, yaitu mie yang ditambahkan dengan penambahan protein, yaitu dengan penambahan jamur, tetapi bagaimana kehalalannya juga bisa terjaga dengan baik. Bagaimana untuk menjaga kehalalannya? Maka peneliti perlu memberikan satu bentuk edukasi kepada peserta didik agar pembuatannya itu bisa lebih diperhatikan kehalalannya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan satu bentuk prosedur-prosedur yang dilakukan, yaitu yang sesuai dengan aturan pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia, yaitu pada SJPH. SJPH ini adalah prosedur yang harus dilakukan untuk menentukan suatu produk itu halal ataupun tidak. Yang paling dasar adalah produk itu dikatakan halal atau tidak harus dilihat dari bahan dan prosesnya. Itu yang paling pokok yang kami perhatikan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak. Yang pertama adalah bahan. Bahan yang kita lihat bahwa bahan itu harus diperhatikan nama dan merek bahan itu sendiri. Yang kedua, jenis bahannya. Ketiga, produsennya, negaranya dari mana, suppliernya juga seperti apa. Kemudian yang paling pokok adalah lembaga penerbit sertifikat halal. Kalau produk itu sudah dikatakan halal, maka biasanya ada dalam kemasannya itu yaitu logo halal. Kemudian kita cek juga nomor sertifikasi halalnya. Apakah nomor sertifikasinya halal itu tertera atau tidak? Itu harus disesuaikan. Yang berikutnya adalah masa berlaku dari sertifikat halal itu sendiri. Dan selanjutnya adalah dokumen pendukung. Bahan-bahan yang mencakup tentang pembuatan mie seperti tepung jamur, tepung terigu, tepung jagung, minyak, telur, air, dan lain sebagainya yang termasuk komposisi pembuat mie jamur itu harus kita cek satu persatu. Yaitu kita lihat secara sederhana memberikan edukasi kepada anak-anak bahwa apakah sudah tertera label halal dalam produk tersebut. Maka setelah sudah tertera, maka kita cek satu persatu, yaitu lembaganya, supplier, nomor sertifikat, dan lain sebagainya, sebagai salah satu syarat untuk menentukan apakah barang tersebut atau bahan tersebut halal atau tidak. Kalau itu sudah kita lakukan dan barangnya sudah sesuai dengan aturan, maka dikatakan itu bahan halal. Metodologi yang harus dilakukan agar bahan, proses, produk itu dikatakan halal berdasarkan perspektif halal, maka salah satu yang harus dilakukan setelah dari penjelasan tadi yaitu bagaimana kita melakukan memproses produk tersebut yaitu dengan mengacu kepada SJPH itu sendiri. Yang pertama adalah bahan halal. Kita pastikan bahwa semua bahan yang digunakan dalam eksperimen, yaitu pembuatan jamur berprotein tinggi, yaitu yang kita lakukan, yaitu tentang penambahan jamur sekitar 15%, itu harus tersertifikasi halal, mulai dari bahannya. Bahan yang digunakan dalam eksperimen seperti tepung terigu, tepung jamur,
telur, minyak, tepung tapioka, garam harus dipastikan bersertifikat halal atau berasal dari sumber yang jelas status kehalalannya. Itu bisa kita lakukan yaitu dengan panduan-panduan SJPH. Ini sebelah kanan kami gambarkan bagaimana proses-proses prosedur yang dilakukan sesuai dengan prosedur SJPH. Mulai dari eh, prosedur-prosedur sesuai yang dilakukan, yaitu harus sesuai dengan SJPH yang dikeluarkan oleh MUI itu sendiri. Ini berikut ada beberapa tabel yang kita sajikan berdasarkan dari prosedur SJPH itu sendiri. Yang kedua, selain bahan yang harus bersifat halal, maka proses pembuatan juga harus halal. Proses pembuatan mie harus dilakukan dengan memastikan bahwa semua alat yang digunakan bebas dari kontaminasi najis dan tidak melibatkan bahan atau zat haram. Sebagai contoh, minyak yang digunakan untuk menggoreng mie adalah minyak nabati halal dan alat pemotong serta penggiling dijaga kebersihannya agar tidak terkontaminasi. Selain dengan menggunakan metodologi tadi, yaitu dengan menggunakan aturan mengecek sesuatu kehalalan produk itu dikatakan halal, itu dengan menambahkan SJPH yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu sendiri, maka kita juga harus menganalisis kehalalan dalam proses. Bukan hanya sekedar bahan, bukan sekedar dari alat, tetapi kita juga harus menganalisis dari kehalalan dalam prosesnya. Penyimpanan dan pengolahan itu juga penting dalam bagaimana kita melihat kehalalan suatu produk. Penggunaan alat yang bersih dan terjaga dari kontaminasi najis penting dalam memastikan produk akhir tetap halal. Proses pengeringan mie menggunakan suhu yang tepat agar tidak ada kontaminasi silang antara bahan halal dan tidak halal. Pemeriksaan sumber bahan, penggunaan bubuk jamur tiram berasal dari produsen yang memiliki sertifikasi halal dan memenuhi standar keamanan pangan halal. Selain itu juga bahan yang harus dianalisis itu apakah itu halal atau tidak, kita bisa melihat secara sederhana ada gambar yang diperlihatkan oleh siswa sebelah kanan ini adalah produk-produk dalam penggunaan proses pembuatan mie jamur. Salah satunya adalah tepung terigu. Tepung terigu ini dapat kita lihat itu sudah tersertifikasi halal karena logo sudah menggunakan logo yang halal. Kemudian dicek nomor sertifikasi dan lain sebagainya itu sudah tersertifikasi bahwa produk tersebut adalah halal dan sudah tersertifikasi halal. Yang berikutnya kita juga bisa menggunakan selain jamur yang kita produksi, kalau di SMKTP Algona ini penggunaan jamurnya itu sudah menggunakan budidaya jamur, tetapi kita juga sudah ada beberapa produk dari jamur itu yang sudah tersertifikasi halal. Karena itu sudah ada logo halal dan kita sudah mengecek kehalalan dari suatu bahan-bahan tersebut. Kalau kita lihat kesimpulan dari pembuatan mie jamur berprotein tinggi, mulai dari proses bahan yang dilihat halal atau tidak, kemudian proses pembuatan produknya yaitu pembuatan mie jamur, kemudian dari pengemasan dan lain sebagainya, itu kita mengacu dari SMKTP Algonia melalui anak-anak yaitu sekolah anak-anak SMKTP sebagai sekolah vokasi ini sudah berusaha untuk melakukan satu bentuk aturan-aturan yang dikeluarkan yaitu dengan memakai panduan pengecekan kehalalan suatu produk yaitu dengan SJPH itu sendiri. Dan menurut hasil kesimpulannya dari literasi halal produk mie jamur ini, yang pertama adalah penelitian ini tidak hanya mengoptimalkan kualitas mie secara gizi, tetapi juga memastikan bahwa semua bahan yang digunakan adalah halal dan proses produksi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu dengan proses atau prosedur-prosedur SJPH itu sudah dilakukan
oleh anak-anak SMK TPI Algonia. Meskipun masih ada juga hal-hal yang masih kurang dalam kehalalan atau sesuai dengan prosedur-prosedur yang dilakukan itu sendiri. Yang berikutnya adalah hasil mie dari percampuran atau fortifikasi jamur ini aman dikonsumsi oleh konsumen muslim ataupun anak-anak dari SMK TP Algonia ini karena melalui tahap pemeriksaan dan kontrol kualitas yang memperhatikan kehalalan bahan serta proses produksinya. Karena pembuatan mie juga memang ini adalah sebagai perdana yang dilakukan dan sebagai salah satu penelitian untuk dibuat atau dikembangkan mie jamur yang mempunyai protein yang tinggi, maka masih juga ada satu bentuk kelemahan yang dilakukan, yaitu secara proses kehalalannya memang tidak signifikan dalam artian bahwa kehalalan itu tidak mencapai 100% yang bisa dilakukan. Contohnya adalah ketika membuat produksi mie ini masih anak-anak belum menggunakan masker oleh itu sendiri, itu adalah salah satu kelemahan. Tetapi ini adalah sebagai salah satu bentuk proses pembuatan awal, maka kita sebagai guru memberikan satu bentuk informasi bahwa kehalalan tidak hanya bersifat terhindar dari najis babi dan anjing, tetapi harus produk yang dibuat adalah sesuai dengan SJPH yang diberlakukan dan memang harus toyib. Semua harus dilakukan dengan baik. Tetapi pada intinya adalah proses pembuatan mie jamur berprotein tinggi itu bisa dikatakan halal untuk dikonsumsi oleh muslim, terutama untuk santri itu sendiri. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ini menjadi satu bentuk mini riset ini menjadi salah satu masukan atau untuk pembuatan mini riset selanjutnya yang lebih berkembang lagi. Oleh karena itu kami dari mahasiswa sebagai pembuat atau penelitian awal untuk pembuatan analisis pembuatan mie jamur berprotein tinggi itu bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.